Jadi kita banyak tanaman hias, tapi kita juga harus ibaratnya harus pantas lagi. Nah, seperti ini. Tinggal kita luruskan akarnya ini, nggak sampai patah ya. Semuanya akarnya terjamin masih sehat, nggak ada yang patah. Oke, hujan teman-teman. Oke lah, nggak apa-apa, demi kalian, demi saya bikin konten supaya kalian tahu. Nah teman-teman, tadi saya kehujanan ya, mohon maaf saya nggak pakai baju ini karena tadi basah semua karena kehujanan. Untuk mindahin si keladi hitam ini ke pot yang hijau ini biar lebih bagus ya. Nah hasilnya seperti ini, kita bisa lihat dari atas ke bawah kelihatan lebih bagus kan. Kalau misalkan pakai pot yang kecil, yang pendek, ini kemungkinan pertumbuhannya pun akan kurang maksimal. Jadi diusahakan atau diupayakan potnya itu harus yang lebih besar. Kalau teman-teman mau mindahin tanaman dari pot yang satu ke pot yang lain, diusahain harus ke yang lebih besar, minimal potnya itu sama. Nah maksud saya supaya dapat estetikanya itu, maksud estetikanya itu harus kelihatan indah. Jadi kita merawat tanaman itu sama dengan merawat binatang piaraan kita yang lain gitu. Jadi beda ya. Kalau yang hobi dengan yang jualan itu beda. Biasanya kalau penjual bunga itu ya mereka nyari pot yang semurah mungkin atau misalkan pakai polybag karena mereka buat jual lagi. Nah kalau kita ini sebagai pencinta tanaman harus benar-benar estetikanya dijaga biar nggak numpuk di rumah, jadi kesannya rimbun. Nah kita juga harus bisa pinter-pinter milih pot yang bagus. Sebenarnya sih pot yang bagus itu pot yang keramik ya, tapi berhubung di sini memang daerahnya susah untuk nyari pot yang keramik, jadi nggak apa-apa kita pakai yang plastik pun nggak apa-apa, karena di kita juga cuacanya dingin gitu. Jadi fungsinya pot keramik itu sebagai dia juga menyerap air dan juga menyimpan air. Jadi kalau teman-teman rumahnya di tempat yang panas, daerah panas, pot yang keramik itu saya sarankan untuk memakai pot keramik karena sangat cocok banget. Nah kita bisa lihat tadi setelah pemindahan si keladi hitam ini ke pot yang hijau yang ukurannya sama tapi tingginya lebih tinggi. Nah bisa dapatkan estetikanya teman-teman. Nah lihat kan, nah di belakang saya pun sama nih, ini kayak calathea ini, lihat sangat bagus kan kalau misalkan pakai pot yang tinggi seperti ini. Nah kalau teman-teman punya standing yang besi seperti ini bagus juga. Jadi utamain estetikanya ya, keindahannya, karena kalau rumah indah penuh dengan tanaman, yang pertama itu rumah kita akan sejuk, akan dingin, tapi juga rumah kita akan indah. Oh iya, satu lagi teman-teman, kalau teman-teman punya papan, itu bisa digunakan. Jadi teman-teman nggak usah beli rak yang dari besi yang harganya sampai ratusan ribu atau sampai jutaan. Kita gunain aja papan-papan bekas yang ada di rumah, jadi nanti bisa dimanfaatkan. Atau meja-meja bekas pun bisa dimanfaatkan. Nanti saya kasih contohnya. Nah seperti ini teman-teman, lihat saya punya papan ini dimanfaatkan, terus saya ganjel pakai hebel di dua sebelah sana. Nah kita kan lebih bisa menghemat space ya. Jadi tanaman-tanaman ini bisa kita susun rapi, yang di atas, yang tanaman-tanaman besarnya, yang di bawah juga bisa kita susun dengan rapi. Nah kita bisa manfaatkan, jadi nggak begitu berantakan ya. Coba kalau misalkan tanpa papan ini, numpuk di mana-mana, yang pasti space-nya nggak bakal cukup. Jadi kita nggak bisa kelihatan. Kalau gini kan kelihatan mana tanaman yang bagus, kelihatan di atas, tanaman yang biasa-biasanya itu di bawah. Tapi tetap gitu kan, biar bisa kelihatan semuanya. Jadi kalau tampak depan pun bisa kelihatan semuanya. Jadi kalau misalkan teman-teman punya tanaman bagus nih, rata-rata semua bagus nih.
Kalau misalkan ditumpuk sejajar semua, yang belakang otomatis nggak akan kelihatan. Nah, kalau ini bisa kelihatan. Nah, satu lagi teman-teman. Nah, di sini kalau kalian punya meja bekas, nah kalian bisa pergunakan juga, terus ininya dibungkus dengan plastik supaya apa, supaya si kayunya nggak mudah lapuk ya. Kita bisa lihat kalau dari kejauhan pun akan terlihat bagus ya, dari kejauhan pun. Nah, contohnya saya lebih berani nyimpan tanaman-tanaman yang besar itu di atas meja. Karena apa? Karena estetikanya dapat gitu kan. Tuh. Terus papan-papan bekas ini saya gunakan tali dan kawat supaya bisa ditempel. Jadi nggak perlu teman-teman beli rak besi yang harganya ratusan ribu bahkan jutaan. Kita bisa manfaatin barang-barang yang ada di rumah. Oke. Nah, satu lagi teman-teman nih. Satu lagi, kita bisa manfaatin kayu reng. Kayu reng itu biasanya buat kayu kotak yang buat apa? Bantalan genting. Nah, kita bisa buat bingkai atau frame seperti ini. Kita kasih kawat yang waterproof ya. Terus kita kasih pot-pot kecil di sini ditali ke belakang. Nah, hasilnya seperti ini.